Kakak Ola dan Kakak Rada bersyukur kalau adik-adik semuanya bisa sehat. Tapi kalau ada yang lagi sakit, Kakak Ola dan Kakak Rada doakan agar adik-adik cepat sembuh ya. Nah, kakak mau tanya nih, hari ini siapa yang penuh dengan sukacita? Coba yang siapa? penuh dengan sukacita, angkat tangannya. Angkat tangannya lebih tinggi. Karena adik-adik penuh dengan sukacita, Iya, Kak. coba keluarkan senyum yang paling manis dan paling lebar. Lalu jangan lupa untuk memeluk papa, mama, abang, kakak, dan adik. Dan katakan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, hari ini kakak Rada dan kakak Ola senang banget. Senang kenapa? Iya, karena adik-adik pasti semangat kan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan juga kita bisa ketemu lagi di sekolah minggu online ini. Nah, iya sih, Kakak Rada dan Kakak Ola emang gak bisa ketemu adik-adik secara langsung. Kita gak bisa peluk adik-adik langsung, gak bisa denger cerita bareng langsung. Tapi tetap kita harus penuh dengan sukacita dan berdoa agar selanjutnya kita bisa cepet-cepet ketemu lagi. Karena Tuhan Yesus selalu ada dimanapun. Di mana rumah aja, kakak Kak? Rada, di rumah kakak Ola, di rumah adik-adik, atau di rumah semua orang yang sayang sama Tuhan Yesus. Betul itu Kakak Rada. Kakak Ola mau tanya, siapa yang udah gak sabar untuk dengar firman Tuhan? Siapa, ayo? Siapa yang udah gak sabar angkat tangannya? Tapi sebelum kita dengar firman Tuhan, Kakak Ola dan Kakak Rada mau ajak adik-adik untuk nyanyi satu buah lagu. Apa itu, Kak? Judulnya Yesus sayang padaku. Adik-adik tahu kan lagunya kayak gimana kan? Kita nyanyiin bareng-bareng ya. Oke, 1, 2, 3. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Tadi kita udah nyanyi bareng, udah Udah, semangat Kak. bareng. Nah sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah sebelum mendengarkan firman Tuhan, Iya. kita mau apa dulu? Mau berdoa dulu. Ayo adik-adik, seperti biasa, tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, ikuti doa kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh untuk bersukacita. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau yang berkati kami, biar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke adik-adik, tadi kita udah nyanyi bareng, Iya, Kak. terus kita udah doa bareng. Sekarang adalah waktu yang ditunggu-tunggu. Apa itu Kak? Apa itu ya? Kita mau dengar firman Tuhan bareng. Siapa yang udah siap? Coba. Yang udah siap angkat tangannya dikit.
Ya udah, sebelum kita dengar firman Tuhan, seperti biasa, semuanya harus duduk yang manis. Gak boleh ngobrol-ngobrol, gak boleh tidur-tiduran. Semuanya harus dengar cerita dengan baik ya. Oke, 1, 2, 3, cerita dimulai. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu. Tetapi Yusuf menolak. Sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf, tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Adik-adik, tapi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Cerita hari ini tentang siapa ya? Tadi diceritain tentang siapa? Tentang Yusuf yang difitnah oleh istri Potifar. Di cerita ini, Yusuf bekerja di rumah Potifar, seorang kepala pasukan pengawal kerajaan di Mesir. Yusuf bekerja sangat-sangat rajin dan sangat-sangat jujur. Suatu hari, istri Potifar mengajak Yusuf untuk berbuat jahat. Sini Yusuf, kita berbuat jahat. Setelah adik-adik mendengarkan firman Tuhan, coba tebak kira-kira Yusuf mau ikut berbuat jahat atau tetap berbuat baik? Jawabannya tidak. Yusuf tidak mau menuruti perintah istri Potifar untuk berbuat jahat. Karena istri Potifar marah kepada Yusuf, akhirnya Yusuf dituduh melakukan hal buruk. Dan akhirnya juga Potifar marah kepada Yusuf, dan kemudian Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi meskipun Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, ia tetap percaya dan taat kepada Tuhan. Walaupun Yusuf kesulitan, Yusuf tetap setia dan taat kepada Tuhan.
Adik-adik, kakak Ola mau tanya deh, apa yang dilakukan oleh istri Potifar itu adalah perbuatan baik atau perbuatan buruk? Coba, perbuatan baik atau perbuatan buruk? Jawabannya perbuatan buruk. Istri Potifar ingin mengajak Yusuf untuk berbuat yang jahat. Wah, istri Potifar gak setia dengan Potifar. Dia tidak mengasihi Potifar dan dia juga ingin membuat Potifar marah dan juga sedih adik-adik. Perbuatan istri Potifar itu sama dengan melanggar hukum yang ke-7, yaitu jangan engkau berzina. Coba adik-adik sekali lagi kita ikuti ya, ikuti kakak. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Maksud dari titah ke-7 itu apa ya? Gimana ya maksudnya? Kakak Rada, tolong jelasin dong maksudnya apa? Titah ke-7, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap dengan sopan dalam kata ataupun perbuatan kita. Kita juga harus setia kepada Tuhan dan menuruti perintah Tuhan. Setia itu ada contohnya loh adik-adik. Apa coba yang paling sederhana? Contohnya adalah papa dan mama. Papa dan mama mereka saling setia dan saling mengasihi. Wah, senang ya adik-adik lihat mama dan papa saling mengasihi dan saling menyayangi. Kita juga harus menuruti sifat setia, terlebih setia kepada Tuhan, sayang kepada Tuhan dan menaati perintah Tuhan. Apakah adik-adik bisa setia dan taat kepada Tuhan? Jawabannya ya tentu bisa dong. Kalau kakak Ola bisa setia nggak kepada Tuhan? Bisa dong, sama seperti adik-adik yang bisa setia kepada Tuhan, kakak Ola juga bisa. Tapi gimana caranya ya kak biar kita bisa setia kepada Tuhan? Nah, setia kepada Tuhan dengan cara tidak melakukan hal-hal yang jahat yang membuat hati Tuhan sedih. Lalu selain itu selalu menuruti perintah Tuhan seperti berdoa, membaca Alkitab, rajin sekolah minggu, sayang papa dan sayang mama, dan juga masih banyak lagi. Adik-adik, Tuhan Yesus ingin kita selalu untuk sayang dan setia kepada Tuhan Yesus. Selain itu juga kita harus setia kepada orang tua kita, kepada adik-adik kita. Nah, kakak pengen adik-adik untuk memeluk papa atau mama atau abang atau kakak kalian. Katakan kepada mereka semua, kepada papa, kepada mama, kepada abang, kakak, adik, bilang, aku sayang kalian. Bisa ya? Kita mau tunjukkan kalau kita sayang dan setia kepada Tuhan Yesus, kita juga harus sayang dan setia kepada semua orang. Oke adik-adik, cerita minggu ini sampai sini aja ya. Nah, cerita hari ini mengajarkan bahwa kita harus percaya dan juga harus setia kepada Tuhan Yesus. Selain itu, kita juga harus menjadi orang yang percaya dan setia kepada papa, kepada mama, kepada abang, kakak, adik, dan kepada semua orang adik-adik. Nah, dengan cara rajin ke sekolah minggu, rajin berdoa, rajin mendengarkan firman Tuhan, dan mau menyenangkan hati Tuhan Yesus. Sekarang, siapa yang menyenangkan hati Tuhan Yesus? Siapa ya? Karena kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, kita mau menutup ibadah kita. Namun sebelum menutup ibadah kita mau bernyanyi terlebih dahulu. Lagu apa kakak? Kita mau nyanyi sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Adik-adik pada bisa kan? Pasti bisa dong ya. Yuk kita mulai adik-adik. 1, 2, 3. Adik-adik ikuti kakak Rada dan kakak Ola ya. Pasti pada bisa.
Iya. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Hey, tadi kita udah nyanyi, terus kita udah dengar firman Tuhan. Nah, sekarang adalah waktunya kita menutup ibadah kita hari ini. Sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa kepada Tuhan Yesus. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Gak ada yang boleh main-main, gak ada yang boleh ngobrol-ngobrol ya. Semuanya ikuti doa kakak, oke? Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh bersukacita. Tuhan, kami mau menjadi anak Tuhan yang setia. Kami juga mau menjadi anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, bantu kami agar menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Sebentar, kami mau melanjutkan aktivitas kami. Tuhan yang berkati agar kami sehat selalu. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Yeay, cerita hari ini selesai. Adik-adik udah boleh melanjutkan aktivitasnya lagi. Yang mau main, boleh. Yang mau makan, boleh. Yang mau nonton juga boleh. Atau nih yang belum mandi, siapa nih yang belum mandi? Juga boleh untuk mandi. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatannya ya. Dan juga sering-sering cuci tangan. Kita ketemu lagi minggu depan dengan cerita dan firman Tuhan yang seru-seru. Kakak Rada dan Kakak Ola pamit ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kakak Rada dan Kakak Ola sayang kalian. Dadah, 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 dadah. Yang harus makin ber